Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada subuh hari ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan kajian fikih 4 mazhab. Ini memang waktunya ini agak luar biasa pentingnya waktunya sekalian. Mohon maaf saya mestinya ke Maldives hari ini, tapi karena ada pengajian ini saya tunda ya sekalian. Karena pentingnya kajian subuh kita ini. Oleh karenanya mungkin saya dikasih waktu agak panjang, mungkin nanti kalau imam mungkin tidak usah panjang-panjang imamnya sehingga waktunya bisa lebih panjang. Karena ini terkait masalah hukum Islam, penyampaiannya memang harus selesai, harus final. Kalau enggak nanti pemahamannya agak bisa keliru gitu ya Bapak sekalian. Fikih 4 mazhab ini menjadi penting karena para ulama Bapak sekalian, dari ulama salaf setelah para tabi'in itu menyepakati bahwa mengikuti mazhab itu bagi orang awam hukumnya wajib Bapak Ibu sekalian. Bagi orang awam bagi orang awam ini maksudnya selain ulama yang bukan ulama biasa, tapi memang ulama yang bisa mengistinbat, artinya bisa menafsirkan Quran, bisa memahami dengan dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta pendapat para sahabat tentang hukum tertentu. Itu dia boleh memilih mazhab yang mana yang pas, atau dia berijtihad boleh. Tapi kalau kita orang awam wajib. Kenapa wajib? Karena kalau kita tidak bermazhab bisa sesat, bisa sesat. Campur-campur mazhab itu bisa sesat. Nanti kita akan jelaskan. Ini sekarang kita akan membahas tentang sholat berjamaah dan imam, syarat menjadi imam. Sholat berjamaah Bapak Ibu sekalian, ada 2 hukumnya, terjadi perbedaan pendapat ulama. Yang pertama ada yang mengatakan sholat jamaah, yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu sunnah muakkadah. Yang kedua wajib hukumnya. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, al-jama'atu minal faraid ghairul jum'ah sunnatun muakkadah lirrijali al-aqilin al-qadirin 'alaiha min ghairi haraj fala tajibu 'ala an-nisa' was-sibyan wal majanin. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, solat jamaah untuk solat rawatib atau solat 5 waktu selain Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah.
bagi laki-laki yang berakal dan yang mampu, tidak berhalangan. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang mendekati wajib, yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggalkannya dia tercela, tidak berdosa tapi tercela. Ya. Jadi mencela orang yang tidak sholat berjamaah menurut mazhab ini boleh, karena sunnah muakkadah. Jadi kalau kita tidak melakukan sunnah muakkadah itu tercela. Dicela oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, as-salatul jamaah tafdulu salatal fadhi bi 25 darajah atau 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan perbedaannya 25 sampai 27 derajat pahalanya. Ya, kalau kita sholat zuhur atau sholat subuh nih sendiri pahalanya itu 1, berjamaah 27. Saya sering mengatakan kepada anak-anak saya itu, kalau kamu sholat subuh sendiri itu sama kalau dibanding dengan sholat jamaah, sama dengan kamu 27 kali sholat subuh, 27 kali sholat. Ya, jadi ini kita 27 kali sholat subuh dibanding orang sholat sendiri. Dalam hadis yang lain, al-jama'atu min sunanil huda la yakhtalifu anha illa munafiq. Ini hadis riwayat tidak terlalu sahih hadisnya karena diriwayatkan oleh Zulai'i, ya. Kalau tadi hadisnya sahih, kalau yang ini hadisnya Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu adalah bagian dari sunnahnya hidayah, tidak meninggalkannya kecuali munafik. Jadi yang meninggalkan sholat berjamaah itu munafik menurut hadis ini. Oleh karenanya dua mazhab ini, Hanafi Maliki, menghukum sholat berjamaah adalah fardu sunnah muakkadah. Sekali lagi sunnah muakkadah. Adapun Syafi'i, waqala Syafi'i fi al-asah al-mansus. Dalam mazhab Syafi'i berdasarkan pendapat Syafi'i yang paling sahih. Pendapat Syafi'i yang paling sahih, karena ada berbeda pendapat lagi di kalangan mazhab Syafi'i. Tapi pendapat mazhab Syafi'i yang paling sahih, sholat berjamaah itu fardu kifayah. Sholat berjamaah adalah hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada satu komplek ini tidak berjamaah, maka satu komplek berdosa. Tapi kalau ada yang mewakili, ya, yang tidak sholat sekarang ini berjamaah subuh di masjid, mereka tidak mendapat dosa karena ada yang kita mewakilinya. Itu namanya fardu kifayah. Sehingga tidak ada kosong masjid dalam mazhab Syafi'i. Makanya setiap negeri yang mazhab Syafi'i itu biasanya penuh masjid, selalu banyak masjid, ya. Karena fardu kifayah harus. Jadi bukan fardu ain, ya Bapak sekalian, tapi fardu kifayah. Ini berdasarkan beberapa hadis. Nabi SAW bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihimul jamaah illa istahwadha alaihimus syaitan." Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan sahih hadisnya. Bila ada 3 orang dalam salah satu kampung, lalu kemudian 3 orang itu, satu kampung itu hanya 3 orang isinya gitu. Dulu Pak, kampung itu paling 2-3 rumah saja, cuma dulu. Kata Rasulullah SAW, kalau 3 orang ini 3-3-nya enggak sholat di masjid, maka mereka akan dikuasai oleh syaitan. Mazhab Syafi'i berdasarkan hadis ini.
Fa'alaika bil jama'ati fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Daud juga. Hendaknya kalian sholat berjamaah karena serigala itu memakan orang yang sendiri, tidak berjamaah. Maksudnya fardu kifayah. Jadi mazhab Syafi'i menyimpulkan sholat berjamaah itu fardu kifayah. Yang ketiga, mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, al-jama'atu wajibatun wujubu ainin lil ayati as-sabiqah idza kunta fihim, wa yu'akkidahu liqouluhu ta'ala warka'u ma'ar raki'in. Dalam mazhab Hambali, salat berjamaah itu wajib fardu ain. Setiap orang harus salat berjamaah di masjid. Berdasarkan ayat wa iza kunta fihim, kalau kalian berada di situ harus kalian salat berjamaah. Surat An-Nisa 102 dan surah Al-Baqarah ayat 43, warka'u ma'ar raki'in, rukudahlah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ini perintahnya jamaah. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Jangan ruku sendiri-sendiri. Berarti menunjukkan berjamaah. Berdasarkan hadis dalil yang lain, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, asqalu salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi munafik adalah salat subuh dan salat isya. Hadis ini menurut mazhab Hambali wajib fardu ain berjamaah di masjid. Jadi Bapak sekalian, menurut empat mazhab ini yang disepakati itu yang jumhur itu mayoritas. Yang mayoritas itu yang pendapat pertama, yaitu Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa salat berjamaah sunnah muakkadah. Jadi kalau ada orang tidak ke masjid, salatnya tidak berjamaah, jangan kita salahkan. Ini orang bukan orang Islam kali. Ya, ini mungkin memakai mazhab Maliki. Atau memang dia keluarganya dari dulu mazhab Maliki atau Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i Hambali itu wajib. Coba perbedaannya fardu kifayah atau fardu ain. Pendapat yang paling pertengahan itu memang pendapatnya Syafi'i. Wajib ketika tidak banyak orang ke masjid. Ketika sudah banyak orang ke masjid, boleh dia sekali-sekali tidak ke masjid. Mazhab Syafi'i karena fardu kifayah. Tapi kalau mazhab Hambali harus ke masjid, tidak ada orang boleh harus ke masjid. Ini hukum sholat berjamaah. Saya langsung pindah Bapak Ibu sekalian. Hukum menjadi imam, syarat menjadi imam. Kita ini kadang terlalu radikal kalau berislam. Kenapa saya sebut radikal? Karena kita sangat menghormati Quran, maka kita kadang terkadang Bapak Ibu sekalian tidak lagi melihat umur orang ketika menjadi imam. Iya kan? Ada masjid lain di Arab Bapak Ibu sekalian, ya, anak umur 7 tahun yang belum balik jadi imam. Kenapa? Karena hafal Quran. Jadi kita itu terlalu radikal kadang. Bagaimana pendapat mazhab menurut empat mazhab ini masalah imam berjamaah? Jadi tidak sesederhana itu. Yang penting hafal Quran walaupun belum balik dan sebagainya, belum tahu istinja dan jadi imam.
ternyata syaratnya Bapak Ibu sekalian itu sangat berat. Jadi imam itu. Kenapa? Karena imam itu menurut para ulama definisinya itu adalah manusia yang diikuti. Imam itu adalah orang yang diikuti, orang yang diteladani. Itu imam. Bagaimana kita meneladani anak umur 5 tahun, 7 tahun misalnya yang jadi imam? Ya. Makanya itu berdasarkan firman Allah, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka imam-imam yang memberi teladan kepada kami terhadap urusan kami. Imam itu dijadiin teladan, Pak. Jadi tidak sembarang. Lalu kemudian syarat menjadi imam dalam jamaah itu pertama Islam, harus beragama Islam. Yang kedua berakal. Ya, tidak boleh imam itu ya orang gila atau orang yang stres, tidak boleh. Lianna salatahu li nafsihi batilah. Salat dia sendiri itu batal. Apalagi mensolatkan orang, memimpin salat orang. Yang ketiga al-bulugh. Ya, balik tadi. Jangan belum balik udah jadi imam. Balik ini disepakati oleh para ulama, jumhur ulama, Bapak Ibu sekalian. Fala tasihhu imamatul mumayyiz 'indal jumhur lil balik. Jangankan yang belum balik, yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu dia belum mimpi basah, anak laki-laki, tapi dia sudah tahu mana halal, mana haram. Itu namanya mumayyiz. Tamyiz namanya. Jadi anak kita Bapak Ibu sekalian, anak saya yang laki itu baliknya itu umur 13 tahun atau 14 tahun. Tapi dia sudah hafal Quran SD. Karena anak saya itu cepat sekolahnya, umur 5 tahun udah sekolah. Jadi tamat SD itu umur 10 atau 11 tahun. Jadi dia sanawiyah itu umur 13 tahun, 14 tahun. Belum balik pula. Tapi dia sudah mumayyiz. Apa boleh jadi imam? Dia hafal Quran. Dia pesantren. Menurut jumhur ulama, mayoritas mazhab, ulama mazhab, ulama seluruhnya, Bapak sekalian, tidak sah imamnya seseorang yang belum balik. Tidak sah. Salat kita batal semua menurut jumhur ulama. Nah, jangan kita ini hafal Quran anaknya ini belum balik, nggak boleh. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Amr bin Salamah, dari pendapatnya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, ya, la ya'ummul ghulamu hatta yahtalima. Anak-anak tidak boleh menjadi imam sampai dia mimpi basah, sampai dia balik maksudnya. Wali annal imamah halu kamal, karena imam itu adalah kondisi seseorang yang sempurna. Jadi bagaimana dia sempurna kalau dia belum balik? Bagaimana mazhab Syafi'i? Wa qala Syafi'iyya, berkata mazhab Syafi'i, yajuzu iktida'ul balik bis-sabi al-mumayyiz. Lima rawan Umar ibn Salamah, mamtu ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana gulamun ibnu 7 sinin wal asah sihhatu imamatu as-sabi indahum fil jum'ati aidan ma'al karaha. Dalam mazhab Syafi'i boleh menjadi makmum kepada anak yang balik tapi dia masih muda sekali. Misalnya umur 10 tahun dia sudah balik, enggak apa-apa. Atau mumayyiz boleh dalam mazhab Syafi'i. Boleh
menjadi imam, anak itu sudah mumayyiz atau balik, walaupun umurnya muda sekali, cuma udah balik. Kan ada yang cepat baliknya, ada yang 8 tahun sudah balik. Dalam sebuah hadis ada seorang sahabat, Amr bin Salama, kata beliau, aku menjadi imam di masa Rasulullah SAW. Waktu itu anak saya masih kecil, umur 7 tahun. Tapi dia sudah mumayyiz, sudah balik. Amr bin Salamah. Hadis riwayat Bukhari. Syarat yang keempat jadi imam, Bapak Ibu sekalian, az-dzukuratul muhaqqaqah. Idza kana al-muqtadi bihi rajulan aw. Jadi dia harus laki-laki sejati, tidak boleh bencong jadi imam. Waria jadi enggak boleh, Bapak Ibu. Ya harus jelas ke laki-laki. Yang kelima, at-taharatu minal hadasi wal khubuz. Imam itu harus suci dari junub dan hadas kecil. Ini jadi imam lupa wudu, hati-hati, karena memimpin orang banyak. Yang berikutnya yang keenam, ihsanul qiraati wal arkan. Nah, ini baru yang keenam, Bapak Ibu sekalian. Bacaannya bagus dan rukun-rukun solatnya bagus. Solatnya, tata cara solat dia itu bagus, pas hukumnya. Jadi bukan cuma bacaannya. Dia hafal Quran tapi enggak tahu rukunya salah, sujudnya salah, enggak boleh jadi imam. Ya, Bapak sekalian. Ay yuhsinal imam qira'ata ma la tasihhu as-shalah illa bihi wa yaqumu bil arkan fala yasihhu iktida'u qari' bi ummi 'inda al-jumhur. Tidak sah salat ya menurut jumhur ulama mengikuti imam yang bacaannya belepotan. Tidak sah salat menurut jumhur ulama. Mayoritas mazhab ulama mazhab. Enggak boleh kita jadi makmum imamnya tidak fasih bacaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Harusnya kan alhamdulillahi rabbil alamin. Nyebut ain enggak fasih. Nyebut ha enggak fasih. Nyebut dod walad. Ad-dha itu ada suara al-istitala. Dia sebelah kanan atau kiri, dha. Lidah naik ke atas namanya muraqqaqah, dia tebal. Dha. Hukum-hukum tajwid harus paham. Kadang kita masjid yang penting haji jadi imam. Kan ada begitu. Pak Haji jadi imam, sudah haji. Akhirnya baca Quran, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, repot. Akhirnya makmumnya juga ikut ngamin. Gimana? Ya. Tidak sembarang ya, harus bacaannya bagus. Ya. Tidak harus haji ya. Menurut sebagian ulama Bapak sekalian, sholatnya harus diulang kalau imamnya bacaannya tidak bagus. Wa tajibu al-i'adah, harus wajib diganti sholatnya, diulang sholatnya. Kama la tasihhu as-salata khalfa akhras walau bi akhras mithli wala khalfa an ajiz an ruku' aw sujud aw qu'ud aw istiqbalul qiblah aw ijtinabun najasa. Juga tidak sah salat makmum berimam kepada orang yang ruku sujudnya tidak pas. Ada orang sujud imam
kaki sebelah diangkat ketika sujud. Harusnya kan rukun sujud itu kan 7 Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu harus. Ada pendapat ulama yang lain hidung juga masuk gitu. Nah, dia ketika sujud enggak terjadi 7 rukun itu. Rukun sujud itu. Tangannya putus 1. Dia sujud 1 doang. Makanya orang yang cacat tidak boleh jadi imam menurut jumhur ulama, kecuali tidak ada imam lagi yang bagus bacaannya Yasin-Tuwarud. Wa qala al-Malikiyah yushtaratu fil imami al-qudratu 'ala al-arkan fa in 'ajaza an rukn minha quli kal Fatihah atau fi'l al-ruku' was sujud wal qiyam lam yasih al-iqtida bi. Dalam mazhab Maliki tidak sah salat bermakmum dengan imam yang tidak sempurna ruku dan sujudnya. Jadi bukan cuma hafal Quran Pak, tapi dia harus tahu salat yang benar seperti apa. Ya. Ada imam sujudnya enggak ada tumaninahnya, enggak boleh jadi imam Bapak. Akhirnya kita kayak dikejar-kejar, makmumnya kayak dikejar-kejar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sempat baca subhanallah udah berdiri. Enggak ngerti sujud itu harus tumaninah, ruku itu harus tumaninah, dia enggak ngerti. Enggak boleh jadi imam. Nah kita ini kan yang penting hafal Quran. Anak itu belum tahu sholat udah jadi imam itu. Ini harus diluruskan Bapak sekalian. Kita ini kadang itu saya bilang tadi terlalu radikal kalau ekstrim. Ya. Akhirnya kita sholatnya nggak khusyuk, ya cuma asyik dengar bacaan aja. Ya, jumhur ulama itu Bapak sekalian. Jadi harus tahu dia sholat. Tasyahudnya seperti apa, kapan iftiras, kapan tawarruk dan seterusnya. Yang berikutnya Bapak sekalian, ishtarat al-Hanafi wal Hanabila as-salamu ma'al a'dzar kar-ri'afi ad-da'im wal infilat ar-rih wa sulal al-baul wa nahwiha. Dalam mazhab Hambali dan Hanafi mensyaratkan tidak boleh yang jadi makmum itu orang yang berhalangan. Apa itu berhalangan? Ada orang yang dikit-dikit pipis Pak, nggak boleh jadi. Walaupun dia dimaafkan secara pribadi karena emergensi gitu ya. Kalau dia batuk dikit pasti keluar 1-2 tetes. Ya, ada kan orang begitu Pak. Apalagi udah tua sekali, kadang klepnya udah nggak ada, klepnya udah lemah. Nggak boleh jadi imam menurut Hanafi dan Hambali. Atau ada orang dikit-dikit buang angin, nggak tahan buang angin, ada begitu Pak. Tapi dibolehkan dia sah sholatnya sendiri itu karena kondisinya emergensi, darurat. Dia berhalangan tetap orangnya. Tapi tidak boleh jadi imam. Tidak boleh jadi imam. Yang jadi imam ini sehat, harus sehat. Yang ke-9, ayyakunal imamu sahihul lisan. Imam itu lisannya benar, bagus. Jangan jadi imam yang cadel. Sehingga dia menyebut huruf bagus Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada yang banyak yang cadel, ada cadel ro, ada cadel la, ada cadel sa. Ya. Ini syarat yang ke-9 ini sekalian jadi imam tidak boleh cadel. Bismillahirrahmanirrahim, enggak boleh. Walaupun dia hafal Quran 30 juz.
harus fasih lisannya. Dalam mazhab Hambali boleh kalau tidak terlalu fasih ketika menyebut huruf dot. Walad dolin, ada yang begitu, walad dolin. Masih menurut Hambali bolehlah sedikit. Tapi kalau dot itu harus pas. Ada sebuah masjid, Bapak sekalian, saya jadi makmum. Imamnya itu dia haji udah tua. Saya lihat ada beberapa masjid, saya perhatikan dia jadi imam, nggak fasih baca waladdallin, harus kan begitu, ditekan tasdidnya itu. Ini dia waladdallin, tapi jadi imam tetap lagi, karena dia paling tua di situ, nggak boleh. Dalam mazhab yang lain nggak boleh, tapi mazhab Hambali dibolehkan dalam kondisi seperti itu. Ada lagi yang langgam Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Pak masjid langgam Jawa. Saya nggak tahu dia pakai mazhab apa ini manusia. Dia langgam Jawa. Masjidnya tidak jauh dari sini. Saya tidak sebutkan nanti jadi fitnah. Tapi saya sholat di situ. Bagaimana langgam Jawa itu Bapak Ibu sekalian? Langgam lain. Ya, ada yang baca Quran pakai langgam Garuda Pancasila. Apakah boleh? Tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Bahkan haram hukumnya. Langgam Jawa, langgam Sunda, tidak boleh. Kan itu langgam juga yang dipakai orang Arab itu, yang mengatakan begitu. Tetap tidak boleh Bapak Ibu sekalian memakai langgam dengan lagu-lagu yang sudah kita kenal selama ini. Kenapa Bapak Ibu? Ada dua alasan. Yang pertama, kalau kita paksakan dengan langgam Jawa, Sunda, Betawi dan seterusnya itu, maka makhrajnya, tajwidnya, sifat hurufnya akan tidak pas, tidak tepat. Dengungnya, matnya tidak pas. Sementara baca yang itu dengung, makhraj, panjang pendeknya, sifat hurufnya itu disebut tajwid, ilmu tajwid. Baca Quran tidak sesuai tajwid, disengaja Bapak Ibu sekalian, dosa besar. Al-akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Imam Al-Jazari katakan, siapa yang membaca Quran itu harus wajib dengan tajwid. Siapa yang tidak membaca Quran dengan tajwid, dia dosa. Kenapa? Li'anna bihil ilahu anzala wa hakaza ilaina bihi wasala. Karena Quran itu diturunkan dengan tajwid dan sampai dengan kita sesuai tajwid. Lalu kita rubah-rubah tuh ayat, nggak boleh. Itu yang pertama. Langgam itu pasti merubah tajwid. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Quran itu turun dengan kesedihan. Quran itu turun dengan air mata. Quran itu turun dengan perjuangan. Bukan turun dengan lagu-lagu keroncong yang senang-senang itu, bukan. Ini Bapak Ibu sekalian, ada mahasiswa saya S2 di UIN Syarif Hidayatullah. Pak, bagaimana baca Quran pakai langgam yang lain itu? Balonku ada 5. Pakai lagu Quran boleh? Haram. Ini S2 itu Pak. Kemarin di masa Pak Jokowi di istana pakai langgam Jawa baca Quran. Walaupun dia usahakan tetap aja tajwidnya, saya perhati tajwidnya enggak benar. Yang kedua, jangan sampai Quran itu menjadi mainan, nyanyian biasa. Hilang kemuliaan Quran. Kenapa? Quran itu kata Nabi turun dalam kesedihan. Quran itu turun dalam perjuangan.
Bukan turun dengan lagu-lagu itu sesuaikan dengan lagu-lagu. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana wa antum tabkun. Bacalah Al-Quran dan kalian menangis. Gak boleh itu. Dandutan baca Quran, gak boleh. Harus sedih. Haram hukumnya Bapak sekalian. Pakai langgam-langgam. Oleh karenanya langgam itu yang ada itu diikuti kita, disesuaikan dengan makharijul hurufnya, kekhusyuannya. Baca Quran itu harus khusyuk, enggak boleh bahkan menangis, Pak. Enggak boleh main-main. Bagaimana sholat ini sudah selesai syarat imam itu sekalian. Terakhir, bagaimana sholat di belakang orang yang berbeda mazhab. Ini contoh Bapak sekalian, yang jadi imam Hambali, mazhab Hambali, makmumnya Syafi'i. Gimana hukumnya? Boleh apa enggak? Ishtiratul Hanafi wa Syafi'iyya an takuna salatul imami sahihatun fi madhhabil ma'mum. Dua mazhab, Hanafi dan Syafi'i, mensyaratkan solat berjamaah itu harus imam dan makmum satu mazhab. Syarat ya. Syaratnya, tapi tidak mewajibkannya. Falau shalla Hanafi khalfa Syafi'i sala minhu dam wa lam yatawadda' ba'dahu, aw shalla Syafi'i khalfa Hanafi lamsal mar'a mathalan fa salatul ma'mum batilan li'annahu yara butlana salati imamahu. Kalau makmum itu mazhab Syafi'i, lalu imamnya mazhab Hambali, kalau dia melihat kondisi imam itu melakukan hal-hal yang membatalkan sholat dalam mazhab Syafi'i, maka makmum yang mazhab Syafi'i batal sholatnya. Contoh Bapak Ibu, menurut mazhab Maliki, bersentuhan dengan perempuan tidak batal wudu. Ya, tidak batal wudu. Bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim. Dalam mazhab Hambali, bersentuhan dengan istri tidak batal wudu. Dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan dengan istri apalagi dengan orang lain batal wudu. Harus berwudu lagi Pak kalau sentuhan sama istri. Mazhab Syafi'i. Lalu mazhab Hambali yang jadi imam, mazhab Maliki yang jadi imam, dia pegang-pegang istri, jalan dari sono sama istrinya jalan begini. Lalu jadi imam, batal sholatnya makmum yang mazhab Syafi'i. Jadi Bapak sekalian, kecuali hal-hal yang berbeda pendapat, misalnya kunut atau tidak kunut. Kan ada Syafi'i kunut, ada Hambali, mungkin imam kita tadi Hambali tidak kunut. Apakah batal sholatnya makmum Syafi'i? Tidak batal, karena kunut itu tidak membatalkan sholat, atau tidak kunut tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat tadi itu membatalkan wudu tadi Pak. Ya, dalam mazhab Syafi'i orang yang keluar darah itu di tangannya terluka, batal wudunya. Dalam mazhab yang lain tidak batal. Lalu dia jadi imam. Makmum yang Syafi'i yang mengatakan batal tadi, lihat ada darah di kaki imamnya, batal sholat. Dia harus sholat ulang. Jadi seperti itu Bapak sekalian, tidak sembarang jadi imam. Menentukan imam itu enggak sembarang. Makanya di Indonesia ini kita mayoritas Syafi'i. Kalau bisa pilih imam itu Syafi'i.
Jangan pilih imam kita yang nggak jelas mazhabnya. Saya nggak punya mazhab, nggak boleh. Ya, Bapak sekalian. Kenapa? Karena masalah seperti ini. Ini bukan ulama sekarang yang ngomong, ulama terdahulu salaf ini. Hanafi, Malik itu salaf, Bapak Ibu sekalian. وزاد الحنفية أنه تقرأ الصلاة خلف الشافعي وقال الشافعي الأفضل الصلاة خلف إمام شافعي لا حنفي أو غيره. Dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan makruh bermakmum dengan imam mazhabnya Syafi'i. Sebaliknya mazhab Syafi'i berfatwa afdalnya solat itu di belakang imam yang bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Solat itu afdal di belakang imam yang bermazhab Syafi'i. Ini yang ke-10. Yang ke-11, istiratul Hanabila yakun al-imamu adlan fala tasihhu imamatul fasik walau bimithli. Dalam mazhab Hambali disyaratkan yang jadi imam itu tidak boleh orang fasik, tukang maksiat. Jadi hafal Quran tapi tukang maksiat, bacaannya bagus tapi maksiat, sering maksiat, gak boleh jadi imam dalam mazhab Hambali. Jadi kita milih imam juga tahu ini anak soleh, orangnya soleh, pak bapak ini soleh atau enggak. Harus orang soleh jadi imam, Bapak Ibu, adil, ya. Apabila dia sholat di belakang makmum, sholat di belakang imam yang fasik dan dia tahu kefasikannya, setelah sholat harus ganti sholat ulang. Mazhab Hambali. Jadi harus sholat ulang. Ini sholat, ternyata preman jadi imam. Mungkin di rest area apa segitu, enggak ulang sholat. Menurut mazhab Hambali. Wasyarat al-Malikiyah yakun al-imamu saliman min al-fisq. Begitu juga Malikiyah. Jadi dua mazhab ini, Maliki, Hambali, tidak boleh orang fasik jadi imam. Yang ke-12, ishtiratul Maliki wal Hanafiyah wal Hanabila alla yakuna al-imamu mu'idan salatahu li tahsili fadilatul jamaah fala yasihhu iktida' muftarid bi mu'id. Jadi kalau dia sudah sholat dua kali nggak boleh lagi, sudah sholat sekali nggak boleh lagi jadi imam kedua, seterusnya. Harus imam yang lain. Misalnya tadi kita berjamaah, ada imam, dia sholat lagi, mengimam kita nggak boleh. Dalam mazhab Hanafi, Bapak-Ibu sekalian, diutamakan imam itu al-a'lam bi ahkami sholati fala sihhata fasada min sholati. Jadi dia tahu hukum fikih. Jadi dalam mazhab imam itu harus minimal ustad, paham halal haram, fikih, seterusnya. Bukan cuma baca Qur'annya bagus. Mazhab Syafi'i ahaqqun nas bil imama al-wali fi mahalli wilayati. Dalam mazhab Syafi'i yang jadi imam itu bagusnya orang yang paling alim di wilayah itu. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi bukan berarti yang lain tidak boleh. Cuma ahaqqu, yang paling berhak jadi imam adalah yang paling alim di daerah itu, yang paling soleh daerah itu. Ya, di komplek kita yang paling soleh siapa? Itu yang jadi imam. Yang paling alim siapa itu? Bapak sekalian, ahak yang paling berhak. Bukan berarti yang lain tidak. Nah, kecuali yang paling soleh ini paling alim tapi jarang ke masjid, ya Kak. Tapi kalau dia sering sholat, dia harus sholat.
Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak Ibu sekalian saya ringkas-ringkas saja. Sebenarnya ini detail, cuma saya ringkas sehingga kita paham ilmunya agar supaya kita tidak sembarang memilih imam untuk kita jadikan imam sholat. Dan jamaah kita berjamaah itu juga bagus sekalian. Ya, dulu di kampung saya tutup ini karena sudah syuruk. Suatu ketika saya sholat kok, kata ibu saya, kalau kamu sholat itu kurang khusyuk, biasanya masalah imam. Kehusyuan kita itu dipengaruhi oleh imam juga, Pak. Ya, imam batal wudu, kita pasti nggak khusyuk sholat. Jadi bagaimana kehusyuan kita? Bukan cuma kesah atau tidak sahnya sholat kita, kehusyuan kita itu berpengaruh atas imam. Oleh karenanya tidak sembarang menjadi imam sholat, Bapak sekalian. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang ditanyakan atau menambahkan, silakan Bapak sekalian kalau masih ada waktu. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita di rest area, itu kita kan sholat berjamaah dengan. Nah itu kita kan nggak tahu dia tuh berjamaahnya itu. Apa kita positif aja? Kalau dia orang yang sholat ini kita pergi berjamaah. Iya. Apakah kita ngambil ini sholat sendiri tidak berjamaah? Itu soal ini saya coba untuk najilah. Apakah itu ada di beberapa pasal? Apakah ada perbedaan untuk pelaksanaan untuk najilah? Apa masih mau waktu atau gimana? Nah, kalau kita nggak hafal Ustaz, kita najilah. Boleh kita baca setelah sholat selesai, setelah salam kita baca sendiri najilah untuk najilah itu. Jadi dua sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Kalau kita sholat di rest area dalam kondisi imam sudah berdiri, kita tidak tahu riwayat imam, maka yang kita lakukan adalah sholat di belakang imam, selama kita tidak tahu apakah dia fasik atau tidak. Disepakati oleh para ulama, kecuali setelah itu kita tahu, oh dia penjahat tadi, Pak, ulang sholatnya. Orang fasik ternyata, ulang sholatnya. Tapi selama kita tidak tahu, tidak perlu diulang sholatnya. Ya, karena sesuatu yang kita tidak tahu diangkat, rufi al-qalam, diangkat catatan dosa atau tidak itu diangkat oleh Allah. Maksudnya dimaafkan kalau kita tidak tahu sesuatu. Ya, sholat saja selama kita tidak tahu. Yang kedua terkait apa tadi? Kunut nazilah. Kunut nazilah ini adalah kunut yang dibaca ketika terjadi perang, terjadi pembunuhan, terjadi musibah, bala dan seterusnya. Disunahkan kita untuk kunut nazilah. Bahkan di antara mazhab mewajibkan. Kenapa? Mengikuti Nabi SAW. Ketika ada beberapa umat Islam terbunuh oleh Yahudi, Nabi kunut nazilah sebulan penuh. Kunut nazilah sebulan penuh. Kunut nazilah bisa dilakukan di semua sholat wajib, Bapak Ibu. Disepakati kunut nazilah bisa dilakukan di seluruh sholat wajib. Sepakat pula. Yang berbeda pendapat apakah boleh sholat sunnah. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak. Yang disepakati adalah seluruh sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, boleh. Sebagian mazhab mengatakan baiknya dalam sholat yang jahar, ya. Baiknya sholat jahar, subuh, maghrib, isya, Jumat. Nanti kalau ada imam kunut nazilah zuhur, kan diam tuh, Allahu Akbar. Tiba-tiba Allahumma hadina fi ma hadait. Boleh, tapi mazhab yang lain tidak mensyaratkan tidak berpendapat bahwa boleh dalam sholat yang khafi, sir.
Jadi boleh Ustaz kalau begitu berarti dengan 3 waktu aja boleh gitu. Boleh, bahkan 5 waktu. Bagaimana lafaz kunut nazilah? Kunut nazilah adalah doa untuk keselamatan saudara Islam kita yang dizalimi. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Palestin. Allahumma alaika bi a'daika a'da'ad-din. Allahumma la'inhum, laknat mereka ya Allah. Boleh seperti itu. Nabi doa, di antara doa Nabi itu melaknat. Allahumma la'inhum, laknat mereka ya Allah. Ada doanya. Ya Allah, binasakan mereka. Allahumma ahlikhum al-kafarata wal mubtadi'ah wal musyrikin. Boleh berdoa seperti itu. Dan bagusnya pakai doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa nazilah. Apakah boleh doa kunut nazilah dengan kunut biasa? Allahumma, sebelumnya Allahumma hadina fiman hadai. Boleh, karena itu juga bagian dari doa. Bagian dari doa. Lalu kemudian nazilah. Kunut nazilah itu bagusnya Bapak Ibu sekalian dibaca. Boleh kita misalnya kayak berdoa biasa. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ansur ikhwan. Boleh. Pakai hamdalah, pakai salawat. Ya, boleh, tidak ada masalah. Ada orang kunut nazilah. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma sur ikhwanal muslimina. Afdolnya pakai alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Atau doa tadi Allahumma hadina fiman hadai. Boleh langsung. Jadi bisa pakai hamdalah, pakai salawat, boleh juga langsung doa. Dan baiknya ditutup dengan salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Ya. Nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka. Dalam mazhab Syafi'i harus pakai itu. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nabiyil ummi, harus ada nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Jadi tidak sembarang juga kunut itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya, Ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musisi yang membaca Quran, iramanya. Apalagi Quran diikuti dengan apa namanya? Gambus, dengan band, dengan gitar, dengan piano, musik-musik, nggak boleh, haram hukumnya Bapak Ibu sekalian. Itu menghina kemuliaan Quran. Quran itu harus dimuliakan, tidak boleh pakai lagu-lagu musik dijadiin musik. Haram hukumnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kecuali dia baca ayat dulu baru nyanyi, boleh. Ya, dia baca dengan baik dulu aja, baru dia nyanyi. Kalau tidak, haram hukumnya. Tidak. Menghina Al-Quran termasuk melecehkan Al-Quran, menghina Al-Quran, penistaan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ada undang-undangnya itu Pak, menista agama, termasuk menista agama, penistaan agama. Kalau kami di MUI itu bisa masuk penistaan agama. Kalau masuk penistaan agama di penjara minimal 5 tahun. Main-mainin Al-Quran. Iya. Ya. Itu sudah undang-undang Pak, bukan cuma MUI lagi. Itu dari masukan MUI, lalu kemudian direspon oleh pemerintah. Jadi undang-undang nomor sekian itu ada. Di antara penistaan agama itu main-mainin Quran itu penista agama. Ada pemerintahnya, ada undang-undangnya Pak itu. Undang-undang penistaan agama. Itu keluar setelah Ahok itu dulu, yang melecehkan Islam itu Pak. Jadi Islam itu masuk di dalamnya Al-Quran, Nabi Muhammad, hadis dilecehkan, itu penistaan agama. Jadi kalau ada seperti itu laporkan, tangkap polisi dan penjara 5 tahun. Udah. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Saya kira cukup,
Semoga ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.